Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Asniatin Safitri dengan NIM 2024-0501-03062 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas B. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, materi yang pertama yaitu peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen adalah cabang dari akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi yang relevan dan berguna bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Ruang lingkup akuntansi manajemen sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang penting dalam pengelolaan organisasi. Berikut adalah beberapa komponen utama dari ruang lingkup akuntansi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengendalian atau kontrol. Yang ketiga, pengambilan keputusan atau decision making. Yang keempat, evaluasi kinerja atau performance evaluation. Yang kelima, analisis dan pelaporan non-finansial. Adapun peranan akuntansi manajemen yang pertama yaitu penyediaan informasi yang relevan. Yang kedua, analisis biaya dan profitabilitas. Yang ketiga, penganggaran dan perencanaan. Yang keempat, pengambilan keputusan berbasis data. Yang kelima, evaluasi kinerja dan umpan balik. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu konsep biaya dan manajemen biaya. Biaya adalah seluruh pengorbanan sumber ekonomis yang dapat diukur dalam bentuk uang dalam rangka memperoleh sumber ekonomis yang lainnya yang akan memberikan manfaat baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Secara umum, manajemen biaya mencakup 3 kegiatan utama yaitu yang pertama perencanaan biaya, yang kedua pengendalian biaya, yang ketiga evaluasi dan analisis biaya. Yang selanjutnya ada cost, volume, and profit, dan perencanaan laba. Menurut Garrison, Noran, dan Brewer, analisis cost, volume, profit adalah suatu alat analisis manajerial yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Analisis cost, volume, profit digunakan untuk yang pertama menentukan berapa unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Yang kedua, menganalisis dampak perubahan biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual terhadap laba perusahaan. Yang ketiga, menentukan volume penjualan dan campuran produk yang dibutuhkan untuk mencapai target laba tertentu. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan jangka pendek terkait produksi, pemasaran, dan harga. Materi yang selanjutnya yaitu perencanaan laba multiproduk entity. Menurut Hansen dan Mowen, laba adalah proses penyusunan rencana untuk menentukan tingkat keuntungan yang diharapkan perusahaan dengan mempertimbangkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Strategi dalam perencanaan laba multiproduk yang pertama yaitu optimalisasi sales mix, yang kedua efisiensi biaya produksi, yang ketiga diferensiasi produk, yang keempat teknologi informasi. Materi selanjutnya yaitu analisis perilaku biaya. Perilaku biaya adalah pola atau cara biaya berubah sebagai akibat dari perubahan tingkat aktivitas atau volume produksi. Artinya, biaya tidak selalu bersifat tetap, melainkan dapat naik, turun, atau berubah-ubah sesuai dengan aktivitas perusahaan. Jenis-jenis perilaku biaya. Yang pertama, biaya tetap, yang kedua, biaya variabel, yang ketiga, biaya semi variabel dan semi tetap. Materi yang selanjutnya yaitu analisis pengembangan keputusan jangka pendek dalam aspek marketing. Keputusan jangka pendek adalah keputusan yang diambil oleh perusahaan atau organisasi untuk periode waktu yang relatif singkat, biasanya berkisar dari harian, mingguan, hingga maksimal 1 tahun. Contoh nyata, contoh penerapan keputusan jangka pendek di bidang marketing meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, promo, diskon atau flash sale. Yang kedua, penetapan harga khusus musiman. Yang ketiga, kampanye digital singkat atau iklan media sosial. Yang keempat, pemasaran produk limited edition. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.